seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prasetya kembali hadir dan berbagi informasi sudah kami siapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Pemirsa, pemerintah pusat saat ini berupaya mencapai net zero emission melalui energi baru terbarukan, salah satunya dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Kabupaten Banyuwangi dipilih menjadi lokasi pembangunan PTLS Land Base berkapasitas 100 MW yang merupakan salah satu terbesar di Indonesia. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan tim PT PLN Indonesia Power membicarakan rencana pembangunan PLTS di Banyuwangi. Pada prinsipnya, pemerintah daerah siap memberikan dukungan untuk kelancaran pembangunan tersebut. Apalagi pembangunan PLTS ini termasuk salah satu program strategis nasional. Tim PLN yang dipimpin oleh Vice President Pre-Construction PT PLN Indonesia Power, Aswindo, telah datang langsung ke Banyuwangi. Mereka bertemu Ipuk dan menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut. Ipuk mengatakan PLTS di Banyuwangi merupakan bagian dari program pemerintah untuk peningkatan energi baru terbarukan, guna mendukung net zero emission yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060. Pembangunan dijadwalkan akan dimulai pada akhir 2025 dan ditargetkan selesai serta mulai beroperasi untuk menghasilkan listrik pada 2026. PLTS ini nantinya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Bali. Sementara itu, Aswindo mengungkapkan pembangunan PLTS ini sudah masuk di dalam RUPTL atau Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. PLTS di Banyuwangi ini akan jadi bagian dari PLTS land base terbesar di Indonesia. PLTS tersebut akan dibangun di lahan seluas 130 hektar milik PT PN 1 Regional 5 di Kecamatan Kalipuro. Banyuwangi memiliki tingkat iradiansi atau tenaga matahari yang sangat besar. Berdasarkan data penelitian yang sudah dilakukan selama 20 tahun ke belakang, selain itu, dari sisi teknis lainnya seperti kematangan lahan juga menunjang. Listrik yang diproduksi di PLTS Banyuwangi nantinya masuk dalam sistem koneksi tegangan salur 150 kV Jawa Bali untuk memenuhi kebutuhan listrik dua pulau tersebut. Handoko Kusumo, CTV. Jenazah Rizal Sampurna, pekerja migran Banyuwangi, rencananya bakal diterbangkan dari Kamboja pada hari Sabtu. Pemberangkatan dapat dilakukan setelah berkas jenazah pria berumur 30 tahun itu dipastikan lengkap.
Kuasa hukum Rizal, Bagus Trisula, mengatakan seluruh pemberkasan terkait dokumen pemulangan sudah dilengkapi dan saat ini jenazah Rizal menunggu jadwal penerbangan yang tersedia. Sebagaimana yang direncanakan saat berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh, Kamboja, jenazah bakal diterbangkan pada hari Sabtu. Bagus menambahkan jenazah rencananya bakal diterbangkan dari Bandara Internasional Phnom Penh dengan tujuan Bandara Internasional Juanda. Seperti diberitakan, Rizal yang bekerja sebagai operator judi online dikabarkan meninggal di Kamboja. Informasi itu diterima secara tidak resmi oleh keluarga pada 5 April lalu. Saat itu keluarga Rizal didatangi oleh pria parubaya tak dikenal di rumahnya. Orang itu datang dengan menunjukkan data diri Rizal. Ia juga meminta data kedua orang tua Rizal. Dalam pertemuan itu, pria tak dikenal tersebut belum mengabarkan bahwa Rizal telah meninggal. Keesokan harinya, keluarga menerima panggilan dari nomor Kamboja. Orang tersebut mengaku sebagai petugas berwajib dan ia mengabarkan bahwa Rizal telah meninggal. Handoko Kusumo, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal.
Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Setelah proses penyelidikan mendalam, tim Intel Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo akhirnya Bendahara Yayasan SMP Islam Ulil Albab di Kecamatan Maron ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka terbukti terlibat korupsi dana hibah pembangunan gedung SMP tahun 2022 lalu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka langsung dijebloskan ke Rutan Kraksan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada Kamis siang akhirnya menetapkan Bendahara Yayasan SMP Islam Ulil Albab sebagai tersangka dalam kasus pidana korupsi. Tersangka adalah berinisial AW 43 tahun, warga desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. AW ditetapkan tersangka setelah terlibat kasus korupsi dana hibah pembangunan gedung SMP tahun 2022 lalu melalui serat aspirasi mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kasih Pidana Khusus Kejari Kabupaten Probolinggo, Andika Nugraha mengatakan, melalui program tersebut tersangka mengajukan anggaran senilai 1 miliar lebih untuk pembangunan gedung SMP kepada Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, SMP Islam Ulul Ilbab menerima dari anggaran tersebut sebesar 800 juta lebih untuk pembangunan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan tersangka yang menggunakan anggaran pembangunan gedung tidak untuk peruntukannya. Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK, ditemukan indikasi kerugian negara kurang lebih sebesar 583 juta rupiah dengan beberapa modus yang dilakukan oleh tersangka. Beberapa modus korupsi yang dilakukan tersangka diantaranya memalsukan SPJ, merekayasa LPJ, melakukan markup harga dan jumlah pembelian barang dalam proses pembangunan gedung sekolah. Tersangka juga mencatut nama orang tua siswa menjadi pekerja pembangunan gedung tersebut. Dalam penyelidikan ada satu gedung yang direkayasa tersangka. Itu untuk pembangunan SMP Islamnya dia sendiri. Banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada beberapa yang tidak dilaksanakan. Kemudian SPJ-nya dimanipulasi. Jadi dugaan markup untuk pengadaan bahan bangunan dan sebagainya itu di markup. Jadi dari berdasarkan hasil temuan audit dari tim BPK RI ditemukan nilai kerugian sebesar 583.153.266 rupiah. Itulah yang kemudian kita jadikan pertimbangan untuk melakukan penetapan tersangka saudara Awi hari ini. Kalau fiktif ada beberapa yang tidak dikerjakan apa? Ruang kelas ya. Ada ruang kelas saja yang tidak dilaksanakan, terus kemudian markup
belanja barang dan barangnya yang tidak di markup. Ya. Berapa ruang kelas mungkin? Ruang kelas satu tidak selesai. Ada satu ruang kelas yang tidak selesai, lebih cenderung banyak di markup pengadaan barangnya. Guna proses hukum lanjutan, akhirnya tersangka AW oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo langsung dititipkan ke Rutan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Farid Falevi, CTV. Bupati Mas Rio beri support dukungan dan semangat bagi para tenaga honorer Kabupaten Situbondo. Perjuangan para tenaga honorer saat mengikuti uji kompetensi P3K di Kabupaten Jember. Suasana haru pecah saat Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo sungkem kepada kakak kandungnya. Momen sungkem ke kakak kandung terjadi saat Bupati Mas Rio bertemu saat mengikuti tes seleksi P3K di Jember. Bupati Situbondo berkunjung langsung dan memantau tes tenaga honorer ke gedung Serbaguna di Kaliwates, Kabupaten Jember pada Kamis siang. Kedatangannya untuk memberi dukungan moral serta support semangat bagi tenaga honorer. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dalam sambutannya memang sengaja mendatangi teman-teman yang mengikuti tes P3K tahap kedua. Meski kakak kandungnya berstatus tenaga honorer, Bupati mengatakan tidak ada keistimewaan atau pengecualian. Kehadiran saya ke sini, ya tentu memberikan semangat, beri support kepada 2.419 tenaga honorer kita calon P3K tahap kedua yang sedang melaksanakan tes di Kabupaten Jember. Itu aja, ingin memberikan support supaya mereka semuanya supaya mereka lolos saja, supaya bagus hasilnya dan mereka kembali bekerja dengan semangat baru kalau sudah diangkat menjadi tenaga P3K. Iya, kakak saya. Iya, ya udah ikut tes semua. Kalau kakak saya udah kerja 14 tahun di rumah sakit, ya sudah tetap harus ikut tes. Nggak ada privilege, ya nggak ada privilege. Diketahui bahwa sedikitnya ada 2.419 orang tenaga honorer yang mengikuti ujian kompetensi P3K di Kabupaten Jember. Formasi yang dilamar sama dengan tahap pertama. Tahap kedua itu menjadi 3 hari pelaksanaan. Jadi setiap hari itu 3 sesi, kecuali Jumat 2 sesi. Setiap sesi itu 300. Setiap sesi 300. Jadi satu hari kalau 3 sesi kan 900. Kecuali satu terakhir, sesi terakhir itu 50. Tenaga. Formasi. Formasinya ada berapa ya? Formasinya maksudnya gimana? Formasi yang keterimaan. Oh, ini belum menentukan formasi. Ini hanya pelaksanaan seleksi kompetensi saja. Tahap 2 ya? Tahap 2. Ini yang formasi yang dilamar sama dengan tahap 1. Tapi tahap 1 sudah terisi formasinya. Jadi kemungkinan ini ya menunggu aja nanti sebagai baruan. Dalam tes ujian P3K tahap kedua dilaksanakan dengan 3 sesi. Dalam setiap hari ada 2 sesi, yang dalam setiap sesi 300 orang. Dalam satu hari 900 orang, kecuali Sabtu 50 orang. Andi Nurholis, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025,
PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.
Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Sejumlah jemaah haji asal Lumajang diberangkatkan mendadak menyusul pembaruan regulasi yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi pada Kamis sore. Para jemaah calon haji pun sempat terkejut hingga panik. Sejumlah 27 jamaah calon haji asal Kabupaten Lumajang secara mendadak diberangkatkan dari Pendopo Arya Wirapraja menuju asrama haji Embarkasi Surabaya.
Pemberangkatan ini menyusul perubahan regulasi dari pemerintah Arab Saudi yang disesuaikan dengan munculnya identitas nama pada syarikah atau perusahaan mitra Arab Saudi yang bertugas memberikan layanan kepada jamaah calon haji. Atas hal itu, 27 jamaah haji yang identitasnya muncul di syarikah diberangkatkan lebih awal dari jadwal penentuan sebelumnya. Padahal mulanya pemberangkatan jamaah calon haji Lumajang dijadwalkan pada Minggu 11 Mei nanti. Ini memang bukan kami, ini adalah regulasi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi dan mau tidak mau Kementerian Agama, penyelenggara ibadah haji, dan ini akan memerintahkan juga di jajaran kantor wilayah se-Indonesia. Bapak Kakanwil juga memerintahkan kepada kami, tolong yang by name syarikah segera untuk diberitahu, segera untuk packing, segera untuk berangkat. Ini adalah panggilan Allah, panggilan baginda Rasulullah yang memang takdirnya memang harus segera dilaksanakan. Manusia bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan. Para jemaah pun mengaku terkejut hingga sempat panik lantaran secara mendadak mendapat informasi pemberangkatan. Meski begitu, proses pemberangkatan 27 jamaah calon haji ini diwarnai tangis haru dari para keluarga. Ya kaget, karena jadwal kami berangkat ke Tanah Suci itu direncanakan hari Ahad 11 Mei. Kemudian tadi ada info mulai jam 10 untuk bersiap-siap melaksanakan dan berangkat ke Surabaya. Karena ini sifatnya mendesak dan ini adalah perintah pimpinan, bagaimanapun kami harus ready, harus berangkat hari ini. Gimana perasaannya? Berangkat lebih awal? Ya, karena persiapannya menurut saya belum 100%, ya pasti kedabalan. Masih harus ada sesuatu yang kami siapkan dan ya karena ini pimpinan dan takdir Allah, saya harus berangkat hari ini. Sementara itu, Kemenak Lumajang hingga kini belum mengetahui pasti jadwal pemberangkatan haji berikutnya. Hal itu lantaran masih menunggu munculnya identitas jamaah di syarikah. Yongki Nugroho, CTV. Libur panjang Waisak membuat penumpang kereta api di wilayah Jember meningkat signifikan. KAI menambahkan 2 kereta api tambahan untuk mengakomodir padatnya penumpang. Kepadatan penumpang kereta api selama libur panjang Waisak salah satunya terjadi di stasiun Jember pada Jumat siang. Menyambut libur panjang tersebut, PT Kereta Api Indonesia KAI Daob 9 Jember menyiapkan 40.100 tempat duduk dan mengoperasikan 24 perjalanan kereta api termasuk 2 kereta api tambahan. Kereta api tambahan yang dioperasikan salah satunya KA Mutiara Timur dengan relasi Ketapang, Surabaya. Langkah ini diambil untuk merespon tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama libur panjang. KAI Daob 9 memprediksi rata-rata harian penumpang yang berangkat dari stasiun di wilayah Jember mencapai 9.800 orang, meningkat 10% dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan masyarakat lebih memilih menggunakan kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang. Dengan adanya penambahan kereta api dan peningkatan kapasitas tempat duduk, KAI berharap dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan transportasi selama libur panjang Waisak. Di mana ada libur Waisak dan cuti bersama, KAI Daob 9 Jember menyediakan tempat duduk mencapai 40.100 tempat duduk dan mengoperasikan 24 perjalanan kereta api reguler dan 2 kereta api tambahan. Kereta api tambahan ini adalah kereta api KA Mutiara Timur, relasi Ketapang, Surabaya Bitung BP. Hadirnya KA Mutiara Timur ini merespon tingginya minat masyarakat yang akan berpergian menggunakan transportasi kereta api. Selanjutnya untuk prediksi rata-rata harian penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daob 9 Jember ini kira-kira sekitar 9.800 penumpang. Jika dibandingkan dengan weekend minggu sebelumnya, tentunya ini mengalami peningkatan hingga 10%. Kami menghimbau kepada penumpang untuk segera memesan tiket melalui aplikasi Akses PKI ataupun channel resmi penjualan lainnya. Salah satu penumpang mengaku lebih memilih kereta api untuk moda transportasi liburan karena lebih aman dan nyaman. Mau liburan ke Jogja, Pak. Kenapa hari libur panjang? Ya, selama libur panjang, ntar kan libur dari besok sampai hari Selasa. Jadi saya dengan teman saya ini kebetulan mahasiswa semester akhir juga, jadi kita mau liburan ke Jogja.
Jadi kita juga pesen tiketnya itu udah kurang lebih 2 minggu yang lalu, Pak. 2-3 minggu yang lalu. Karena kalau misalnya mesinnya mepet, itu pastinya sudah kehabisan. Jadi saya jaga-jaga sama rekan saya ini untuk membeli tiketnya 2 minggu yang lalu. Bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan selama libur panjang, KAI menghimbau masyarakat untuk memeriksa jadwal dan harga tiket sebelum melakukan pemesanan. Lutfikur Rohman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Banyuwangi, Jawa Timur kembali menggelar aksi nyata sebagai bentuk kepedulian bagi keluarga nasabah PNM Mekar dan masyarakat. Melalui aksi nyata dalam 3 hari terakhir, mereka tengah melakukan giat edukasi, cegah stunting, dan imunisasi serta pemberian paket bergizi yang diberikan secara gratis. Seperti halnya yang tengah dilakukan dengan menggandeng Puskesmas Singotrunan Banyuwangi pada Jumat pagi. Ada puluhan ibu-ibu dan anak yang ikut hadir dalam kesempatan tersebut. Sugiyarti Nurul Handayani selaku pimpinan cabang PT PNM Kabupaten Banyuwangi mengatakan aksi PNM cegah stunting dan imunisasi gratis kali ini merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut hari ulang tahun PNM yang ke-26 tahun. Mereka sengaja mengadakan giat kepedulian seperti ini bertujuan guna untuk bersama, yaitu mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Melaksanakan aksi PNM, salah satu rangkaian kegiatan untuk ikut merayakan hari ulang tahun PNM yang ke-26. Salah satunya adalah stunting, mencegah stunting, dan imunisasi. Kami menghadirkan beberapa anak nasabah, kemudian warga sekitar untuk memberikan kontribusi baik ini. Harapan kami, apa yang kami lakukan ini dapat memberikan kontribusi baik untuk mengantar generasi emas, menjaga generasi emas, mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar sehingga bisa mencapai mimpinya, meraih cita-citanya. Kegiatan ini sudah kami lakukan dari mulai tanggal 7 kemarin ya sebetulnya, sehingga sampai dengan hari ini ada hampir 125 dan secara terus-menerus akan kita lakukan untuk kegiatan ini. Harapannya adalah salam hormat saya untuk ibu-ibu yang terus-menerus melakukan upaya-upaya baik menjaga generasi masa depan kita. Teruslah menjadi kuat dan teruslah menjadi ibu yang terbaik. Dalam giat cegah stunting dan imunisasi gratis tersebut, selain memberikan paket bergizi, juga turut digelar sosialisasi. Warga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab dan dampak stunting serta langkah-langkah pencegahannya. Dengan menggandeng tenaga kesehatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat mengadopsi pola hidup sehat dengan menerapkan pola makan bergizi yang sesuai dengan standar. Sementara itu, Wawan Praitno selaku Kepala Puskesmas Singotrunan mengatakan dengan adanya aksi kepedulian yang dilakukan oleh PT PNM itu, pihaknya sangat menyambut baik. Wawan berharap dengan adanya giat yang diinisiasi oleh PT PNM tersebut dapat membantu mempercepat menurunkan angka stunting. Supaya dari PNM ini kita bisa membantu untuk kita yang stunting, alhamdulillah mudah-mudahan nanti dengan supportnya dari PNM ini bisa mempercepat penurunan angka stunting di wilayah puskesmas. Untuk support dari PNM ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan sehingga nanti kita bisa lebih cepat lagi menurunkan angka
stunting yang ada di masyarakat. Selain yang sudah dibiayai oleh Banyuwangi Tangkap Stunting, nanti dikolaborasikan dengan yang dari PNM. Seperti itu. Sekedar informasi, aksi PNM melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka stunting, tentunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Melalui program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. John Iskandar, JTV, Banyuwangi. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.